ada satu fakta yang memang rasanya tidak bisa aku terima gitu kan. Terus kalau misalnya lagi jalan, terus kalau ngeliat anak apa lagi gitu, dia nangis anak gitu. Coba kalau nggak gitu, coba kalau gue bisa menahan ego, tapi kan gue manusia gitu, rasa sakit, rasa... Gue tuh pengen deh dari ketiga perkawinan gue yang hancur semua, gue tuh pengen gitu semua tuh harusnya Jadi bisa. teman. Hai, welcome back di Crazy Nick Miril. Kali ini aku kedatangan teman lama aku, Bobby Tince. Oh, kok ce gitu Bobby banget sih. Tince, iya dong. Biar lebih pulen gitu ya. Bulan, Bobby Tince tuh kayaknya mukanya kelihatan banget kalau dia tuh nggak happy. Oh gitu, kelihatan ya? Kelihatan tau, mumet muka lo tuh. Iya sih, aslinya lagi banyak. Ini pengen berakhir semuanya gitu, udah aman. Kemarin nyeletuk keceplosan, jadi rame lagi gitu. Gue takutnya ada impact lagi yang nggak enak nantinya gitu. Itu sih yang gue pikirin. Ya untuk kehidupan gue pribadi, karena gue udah mulai tenang nih hidup gue nih gitu. Bobby kan lo kan nggak ada gosip rumah tangganya. Itu dia. Anteng-anteng aja. Waktu syuting juga pernah ke rumah juga istri kayaknya fine-fine aja. Terus kenapa ceramai? Jadi gini, namanya kalau hidup kan pasti, apalagi rumah tangga kan, berantem ada apa, ada masalah pribadi kami dan lain-lain yang nggak bisa di-share di sini. Terus kemudian di 2021 itu ada satu fakta yang memang rasanya tidak bisa aku terima gitu dari pihak sana gitu. Perempuan. Terus kemudian ya udahlah kita coba introspeksi diri masing-masing. Kebetulan pada saat itu saya lagi ibadah umroh, saya bilang gitu. Saya di sini benar-benar munajat berdoa sedemikian rupa supaya dapat jawaban nih gitu. Tapi arah dari jawaban yang aku dapetin ya udah mengerucut ke harus terpisah gitu. Oh, jadi pas mau dari masa-masa udah mau bercerai itu? Sebenarnya belum bercerai, cuman tapi kayak lagi... nyesek-nyeseknya gimana sih? Oh, terus umroh, memutuskan untuk pergi umroh. Memang sudah ada schedule umroh. Memang udah jalannya diatur tapi, gitu. Tapi mantan istri nggak ikut? Nggak ikut, karena kan memang malah gue izin, kalau nggak dapet izin gue nggak berangkat nih, nggak apa-apa silakan, dia bilang ibadah aja gitu. Pas gue lagi di sana, ya udah gue banyakin istikharah, banyak doa, terus dapet lah kayak mimpinya apa, terus kemudian ada satu kayak kode apa, terus sampai pulang lagi masih juga banyakin doa, pokoknya gue balikin ke yang di atas, karena kan jodoh juga yang ngasih yang di atas. Betul. Gitu kan. Sudah, kan kalau istikharah itu lewat mimpi, atau lewat hati, atau lewat kecenderungan keadaan nih kemana nih gitu. Nah, tiga faktor itu ada di kehidupan dan keadaan yang terjadi gitu. Jadi, gue harus bisa mengambil sikap, kalau enggak ya udah, masa nggak mungkin dong suruh diem-dieman. Iya benar. Dan teman-teman, mendingan yaudah lu happy-nya bagaimana, gue happy bagaimana, yaudah kita pisah gitu. Yang penting kita satu tujuan buat ngedein anak-anak. Betul. Lah, kalau boleh tahu, Bobby, apa sih pertanda apa sih yang lo dapetin saat lo umroh tiba-tiba ya udah berarti ini jalan yang terbaik untuk berpisah? Jadi yang pertama mimpi, itu kan gue istikharah mimpinya berantem sampai 2 kali mimpi berantem. Terus kemudian pada waktu gue di Mekah, gue kan dikasih sendal sama bini gue, pakai sendal ini, dia bilang dikasih sama dia gitu kan. Ya gue sholat subuh, gue inget banget, gue pakai sendal jepit dia warna abu-abu, gue bawa ke musola karena gue kesiangan sholat subuhnya. Gue simpan di situ, gue inget, nggak mungkin gue lupa. Sendal yang dia kasih, begitu gue balik tidak ada sendalnya di situ, hilang. Tapi adanya sendal yang baru gue beli kemarin sebelumnya. Jadi gue di Arab gue beli sendal karena kaki gue lecet nih, ada bekas itu lecet. Jadi gue beli tuh waktu di Madinah, belum gue pakai. Nah, gue bawa, gue simpen di kamar gitu loh. Kok bisa sendal yang ada di kamar adanya di musola? Masa sih? Lillahi, gue nggak bohong. Tapi lu nggak bawa itu sendal kan? Enggak, sampai gue nyari-nyari kok nggak ada ya. Kan sendal yang sama kali, karena kan di Arab semua sendalnya sama. Beda, jadi sendal yang dibeli bini gue tuh jepit. Tuh. Yang gue pakai itu yang warna gini, supaya karena sendal jepit gue lecet kaki gue. Di sini kan. Ya. Jadi gue pakai yang ketutup supaya nggak kering, pakai bisa pakai kaos kaki gitu. Nah itu
kenapa sendal itu jadinya ada di musola gitu. Gue cerita sama nyokap gue gitu. Mungkin cuman kebetulan dia bilang, udahlah namanya tanah suci apapun bisa terjadi. Beres selesai itu, terus gue berdoa lagi nih, gitu, tolong tunjukkan memang kalau ini jodoh saya baik saya perbaiki dari saya, baik pun dari dia, kehidupan kita perbaiki ke depannya gitu. Ada satu fakta yang memang menurut saya, tapi kan gue manusia nggak sempurna ya, gue nggak bisa nilai orang juga itu nggak baik. Tapi menurut saya pada saat itu dia ditunjukkan pada hari gini, besok gue mau ngomong sama dia, ngobrol, ini mau dibawa kemana arahnya gitu ya. Terus gue doa lagi, tolong ditunjukkan, gue bilang gitu. Begitu paginya habis sholat istikharah, habis duha, habis zuhur, pas asarnya lewatlah motor set gitu bini gue gitu kan bini gue udah perjanjian, sorry ya bukan terlalu agama banget gue, tapi realnya seperti itu gue bilang pakai hijab, gue bilang itu tanggal 8 April gitu. Pas tanggal 23 apa 24 Mei gitu, gue dapetin dia lewat dari depan mobil gue, parkir, ngelepas kerudungnya gitu. Loh kok kalau nggak ada gue dilepas gitu, apa mungkin nggak sempet atau mungkin buru-buru. Gue masih positif thinking aja, tapi kan nggak ada alasan untuk memang lepas kerudung kalau misalnya memang kalau diniatkan gitu. Sementara gue juga memfasilitasi sebelum gue berangkat kemana-mana pakai kerudung ini ya, gue bilang gitu. Itu bukan poin utama sebenarnya, cuman adalah jawaban terakhir. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah kita bicarakan kita mau dibawa kemana gitu. Sampai win solutionnya akhirnya berdua, lo setuju aja, udah jadi divorce gitu. Pilihannya adalah gue nuntut atau istri yang nuntut gitu. Udah sampai ke arah sana jadi gitu. Jadi udah kurang sehat lah ya. Ya, jadi daripada kita serumah jadi manyun-manyunan, dia ngerasa gue cuekin, gue juga ngerasa kalau lihat dia gedek mulu kan rasanya kan nggak enak. Ya. Mendingan kita pisah aja lah gitu. Baik-baik ya. Dan itu nggak kedengeran sama wartawan sama sekali ya? Nggak, cuma gara-gara kemarin aja itu. Keceplosan lu? Bukan, dia bilang di Brownies, dia bilang katanya tapi gue nggak pernah lihat foto lu lah sama bini lu gitu. Apa ini ya, dalam hati gue nih, biar sekalian dia konferensi pers gitu ngasih tahu. Karena di DM udah banyak banget gitu loh. Daripada nanti kalau lu nggak ngomong, takutnya istri punya tambatan hati yang baru, dibilangnya nanti selingkuh lah apa. Itu yang gue harapkan. Jadi sekalian gue ngomong di sini atau di tempat yang kemarin, orang lihat kita dekat dengan siapa. Jadi bukan tanggung jawabnya Bobby lagi. Ya sudah, biarkan dia dengan kehidupannya, aku juga dengan kehidupanku gitu. Benar. Tapi sebetulnya kan di agama Islam tuh ya, dia semua agama sih tidak boleh ya bercerai ya. Tapi daripada jadinya dosa kan. Betul, kan gue juga sebelum juga udah nggak pernah melakukan kewajiban lagi sebagai suami, kayak sunahnya apanya kan, jadi nggak enak juga kan. Karena kan kita setelah, jadi gue dari bulan umroh Ramadan, abis itu Lebaran, udah itu pisah keranjang sebulan, udah gitu kita pisah rumah 3 bulan, abis itu udah ketok palu keluar. Tapi lu setelah bercerai ini jadi teman baik kan sama istri kan, sama mantan kan? Berusaha gitu ya. Memang serunyam apa sih rumah tangganya sampai kok nggak mau juga menjadi teman baik untuk anak gitu? Gue tuh pengen deh dari ketiga perkawinan gue yang hancur semua, gue tuh pengen gitu semua tuh harusnya jadi bisa teman. Iya, menjalin hubungan, jangan pakai perasaan tapi menjalin hubungan karena ada anak, ngerti nggak? Kalau dari pihak istri sih kayaknya gitu ya ke gua gitu, kayak berusaha aja, WhatsApp biasa nggak ada masalah gitu. Cuman kadang-kadang gue suka flashback gitu ke hal-hal. Apa yang dilakukan gitu. Iya, maksudnya dengan kita sering berantem dulunya gitu. Ya, tapi ya udahlah ya, mungkin ini yang terbaik. Tapi lu jangan mumet-mumet, lu kelihatan banget bedanya. Gue tuh suka ngekek tau nggak kalau lihat Instagram dia sama teman-teman lu tuh, sumpah kadang-kadang gue suka komen kan ya, gitu. Tapi lu berubah banget sekarang, mungkin ya proses kali ya Bob. Iya sih, jadi karena ini kan baru naik lagi nih, gue malas aja nantinya setelah ini tayang atau mungkin yang kemarin-kemarin tayang, jadi buat impact baiknya ke depan tuh mungkin sana panas tuh gimana, atau mungkin jadi ada pihak-pihak yang ngomporin. Gue sih sebenarnya tidak mau, ini cuman hadir juga karena mau mengklarifikasi seperti apa yang Niki bilang. Supaya tidak ada fitnah, tapi kan lu juga klarifikasi nggak menjatuhkan siapapun. Ya kan, tidak membuka aib mantan istri juga kan, bercerita aja supaya nanti kalau Bobby misalkan ternyata ketemu jodohnya yang lain. Nah gitu. Lo kan public figure Bob, nggak ada kalau tiba-tiba sekarang tuh ya Allah, sosial media tuh jahil banget sumpah. Bener. Ya kan, bisa jadi lu dipoto atau apa taruh di akun gosip kan kita nggak tahu kan. Ya sekarang aja kalau misalnya gue di itu kan, Kak mau gak aku jadi pengganti Nyai, kan bini gue dipanggilnya Nyai juga kan gitu. Kak ini Kak aku aja deh ini. Kata gue udah banyak banget ya begini, gue pusing. Itu aja belum selesai gitu kan istilahnya. Mestinya belum selesai, hati kita belum benar-benar kayak ya udah kita satu visi buat besarin anak ya gitu. Tapi kita masih sering ketemu sih. Masih sering ya. Ya karena kan deketan. Tapi masih ada nggak
memori-memori yang Itu mah pasti nih Ki. kalau lo lagi sendiri apa yang lo ingat? Ya kayak gini, gue lagi makan di restoran mana gitu, gue ingat ini kan kesukaan makannya dia gitu kan. Terus kalau misalnya lagi jalan, naik pesawat gitu, traveling bandara, kan biasanya jalan-jalan sama dia. Oh iya, gue ntar Oktober ke Eropa. Coba kalau nggak berantem, coba kalau gue bisa ajak dia, kayak gitu masih ingat gitu. Terus kalau ngeliat anak apa lagi gitu, dia nangis anak gitu. Coba kalau nggak gitu, coba kalau gue bisa menahan ego. Tapi kan gue manusia gitu, rasa sakit, rasa pilu, rasa segala sesuatu campur aduk, nggak bisa, harus ada yang mengalah daripada kita hidupnya nggak sehat gitu. Benar. Gitulah. Dari sekian banyak ya orang-orang yang gue kenal, Bobby sama teman-temannya nih kayak si Bintang itu nggak pernah cari masalah ya, nggak pernah cari masalah. Gue doang yang suka cari masalah. Nggak pernah. Lo kan gimmick doang. Iya, tertimpa kasus gitu kan. Jangan sampai Sedih lah. deh gue kalau lihat lo nangis. Ya emang udah harus dilewatin kan. Iya. Kalau gue balik lagi ke semua takdir hidup orang kan udah digarisin ya. Perjuangan lo keren tau, gue suka. Perjuangan lo, perubahan lo gue suka. Ya harus gitulah kan, manusia berjalan ke depan. Lu kalau nggak berubah dengan cara lu yang PA, yang lu juga nggak akan mungkin kayak gini sekarang kan. Nah itu harus berani gerak gitu. Nah gue memilih siapa yang mau bareng sama gue nih. Nah kebetulan sang istri melangkahnya tidak maju ke depan tapi agak stuck di tempat gitu. Jadi ya sudahlah kalau gitu kita masing-masing ya. Yang penting kita visinya buat anak. Iya, tapi lu tetap support anak kan? Dari segi finansial, kebutuhan sekolah. Insya Allah harus siap karena kalau rumah aja sebelum memang kemarin pisahan, gua Maret tuh udah nulis wasiat, gua print. Wasiat apa kalau lu metiau? Ya harus dong kan gue sering flight kemana-mana gitu. Gue juga udah bikin surat wasiat. Iya, gue bilang wasiat. Ini buat ini buat sini gitu bilang. Terus dari itu udah ya saksinya ada gua, ada juga print outnya udah ada juga. Terus tiap bulan juga ada, walaupun nggak besar tapi cukup lah karena kan mereka bertiga gitu. Terus untuk biaya sekolah udah lagi gue tabung persiapkan karena gue kan baru masuknya tahun depan, dua-duanya tahun depan gitu. Jadi sekarang ya udah difokusin aja, mungkin Tuhan kasih jalan supaya semua ada hikmahnya lah. Gue lebih dekat sama nyokap. Ternyata di keluarga inti gue juga masih banyak yang butuh sangat perhatian. Ponakan gue nggak ada orang tuanya gitu kan, adik gue juga divorce, abang gue juga nggak punya tempat tinggal. Mungkin dengan kayak gini gue bisa lebih fokus jaga nyokap gue, jaga keluarga gue yang lain. Keluarga inti ya. Yeah. Bobby, untuk masalah cinta, hal apa yang bikin Bobby jatuh cinta sama mantan istri? Dia tadi nerimo gue gitu, dan emang gue nggak bisa mudah cepet jatuh cinta sama orang. Pertama kali gue lihat dia di toko ayam itu gitu ya, langsung gimana sih, connect kayak chemistry-nya dapet gitu, kayak setuman. love in the first sight ya, ya. gitu lah. Jadi ketemu besoknya gue balik lagi. Kalau memang gue cuma mau mainin perempuan atau apa, gue nggak akan mungkin besok balik lagi sampai gue bilang nyokap gue, mah ada yang lebih suka sana, gitu. Ayo kita nengokin gitu. Berarti ini pacar pertama lo? Kalau pacar yang deket sudah ada beberapa sebelumnya, tapi selalu di-reject sama mak gue. Gue kan apa-apa harus balikin ke nyokap, kalau nyokap bilang jangan gitu. Sama ya pernikahan ini juga gue diskusi sama nyokap, sudah daripada nanti jadi suami yang dayus, jadi yang nggak cinta, jadi cemburu, cuman membesarkan anak tapi nggak ada rasa gitu. Mendingan kamu pisah aja, jadi kamu juga bisa fokus. Melakukan sesuatu yang lebih baik di depan di kemudian hari gitu. Total pacaran sama berumah tangga udah berapa tahun? Jadi kalau tahun ini sampai akhir tahun sampai tahun ini 8 tahun. 8 tahun? Iya. Gila ya. Nggak berasa ya? Ya gitulah hidup namanya. Kadang-kadang kalau kita lihat flashback ke belakang tuh, ini gadis yang gue nikahin dari daerah sana gitu. Terus lambat laun agak sedikit berubah dan akhirnya kok gue kehilangan dia sosok yang dulu gitu. Kita bukannya belum melalui fase ngobrol. Udah ya 8 tahun. Bahkan sampai kita bangun malam, yuk sholat yuk kita bareng ngobrol. Gini. Iya, berubah. Tapi habis itu nanti satu masa hilang lagi gitu. Sosok yang baru muncul lagi. Sosok jati diri dia yang baru muncul lagi gitu. Jadi kayak gue kehilangan sosok yang lama gitu. Menuntut ya?
Apanya tuh? Sekarang lebih banyak menuntut gitu. Selalu menuntut enggak, cuman apa yang namanya ya? Bahasanya bukan menuntut ya. Gini nih, satu case aja. Kemarin kan ada artikel Bobby hidup numpang daripada istri gitu. Itu salah gue juga. Karena emang namanya di TV, lo tau dong butuh gimmick. Iya. Kita jualan live Instagram, online baju, kita kan perlu bikin orang respect sama kita. Gue bilang, gue aja hidup di nafkahin sama bini gue gitu. Jadilah artikel naik tuh seret gitu. Ternyata realisasinya dirasakan diresapi sama mantan istri gue gitu. Jadi gue tuh gini, gue tuh gitu. Nah kata gue itu bukan alasan utama. Kalau namanya orang nikah, gue lagi ada, hayu. Lu lagi ada, hayu. Lu jualan di lapak gue, Instagram gue, hayu. Lu punya keahlian untuk rekap, hayu. Kita punya ide sama-sama buat beli baju, kita jual lagi, hayu. Itu kita sama-sama nambah rumah tangga gitu. Ya itu salah satu case aja. Ya susah juga sih ya Bob ya. Susah, kalau emang udah Tuhan mau pisahin, caranya pasti ada aja. Pasti ada aja ribut, walaupun hal kecil ribut aja ya. Andai pun gak ribut, hati gedek sendiri gitu. Ya sudahlah gitu. Kayak disentuh aja, gue waktu mau cerai sama laki gue aja, akhirnya nggak jadi, disentuh aja gue kayak geli gitu, kayak jijik gitu. Bener ya sih? Ya udah dari dalamnya udah kayak hatinya udah dibelokin gitu. Udah nggak ada rasa betul-betul. Bob, dulu betul nggak sih kalau sama mantan istri dijodohin? Enggak. Gue cari sendiri. Tapi sebelum nikah sama istri, nyokap beberapa kali jodohin orang ke gue, gitu. Dan gue reject semua karena emang nggak bisa lah, karena namanya kita nggak stuck dari hati gitu. Bener. Nah, sempat diragukan netizen masalah ranjang nih Bob ya. Itu gimana tanggapannya? Gue sih nggak peduli ya, karena kan mereka nggak ikut ngintip. Tahu netizen kadang-kadang suka aneh, masalah ranjang orang diurusin. Giliran lagi bunting mau melahirkan minta sama kita suruh biayain, kan dong, aneh. anak saya sakit nih anu gitu kan. Kalau rasa ranjang ya udah kewajiban kan nafkah lahir batin gitu. Cuman ya apa namanya, memang ada fase-fase di mana dia usianya itu di bawah gua. Jauh, gua udah di atas gitu. Terus momen dimana kalau udah jam 11 malam ke atas itu gua tuh beresin kerjaan gua yang tertunda. Gua nggak mau momen gua di jam 5 sore sampai ke jam 10 malam itu dipakai buat main handphone gitu. Jadi gua ada anak gua ya, gua bercanda mana anak tidur semua, gua main handphone gitu. Kadang-kadang ada miss di situ tuh. Kayak bini gue lagi pengen gitu, terus guanya udah abis anak tidur, gua abis harus kerjain PR kelelahan gitu, akhirnya nggak kejadian gitu. Itu sesekali, tapi nggak jadi masalah inti gitu sih. Nggak jadi masalah inti. Tapi seberapa pentingkah seks untuk seorang Bobby Tinja? Ya penting lah gitu. Kalau nggak penting ya ngapain gue nikah kemarin kan? 2 anak lagi ya? Iya. Jadi, walau gue kemarin udah minta lagi, gue pengen kembar ya, gue bilang gitu. Pengen kembar. Ada keturunan lu kembar? Ada dari nyokap gue. Kalau penting biasanya seminggu berapa kali? 2 sih. Ya enggak dong. Soalnya kan waktunya kan gue sering keluar kota kemana gitu. Jadi terus kalau sekamar masih sama anak tuh susah. Ya, benar juga sih. Jadi ntar dianya masih semangat, gue aja udah lemes ngantuk. Guanya udah pulang dari mana jam 12 malam habis macet-macetan puyeng, ya udah ngelehek pakai baju lingerie gitu kan. Terus gitu, gue loyo gitu kan. Jadi ya sudahlah. Gila, kalau gue sehari bisa 7 kali loh. Seriusan? Iya. Lo kayak puyer ya? Gitu kan. Gak tau gue kalau nggak gituan nggak hidup gue kurang bergairah. Nih sekarang gue udah kempot tuh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Penting banget buat gue itu, memang, penting banget. Gue mau secapek apapun, gue harus sih kalau ada pasangan. Kalau nggak ada ya gue bisa handle sendiri lah. Ya, handle it gitu ya. Bobby, awal mula Bobby tertarik berperan sebagai wanita hingga punya trio Golden Boys itu gimana ceritanya? Golden Boys ini dia selalu mengisi acara-acara penting di Indonesia loh. Aduh, terima kasih. Iya kan? Iya. Kayak kemarin PRJ, sampai keringet-keringet batu keluar sama gue tontonin, gue panggil Bobby. Lo jauh kan di ujung sono, karena padat banget waktu kemarin. Padat banget. Ya jadi awalnya karena memang syuting, jadi gini, semua berproses dari nggak mau terjun ke entertain gitu loh. Semua dari gua kuliah di perhotelan, di lantai 8-nya itu ada London School. Jadi kan termotivasi, ada model, ada artis, pengen deh. Karena gue juga punya rasa pengen jadi artis gitu sebenarnya, tapi nggak tahu caranya gimana. Kemudian ketemu kakak senior, diajakin lah ke Dufan. Lu daftar jadi penari Dufan. Di Dufan diajarin nari, jadi badut dan lain-lain. Dari Dufan larilah ke Sanggar di Bekasi. Dari Bekasi ketariklah ke Tata Dado karena Sanggar itu satu komplek dengan Tata Dado. Di Tata Dado itu diajarinya, gue sih pola pikir gue cuman asik gue jadi banci, bukan itu. Gue
gue, masuk TV gitu yang di otak gue. Pada saat itu masih bisa masuk TV kayak gitu-gitu kan. Iya, sekarang udah nggak bisa, lo di reject lo. Iya, udah akhirnya gue tahu dunia masuk TV kayak gini. Nah udah sejak saat itu jadi tahu dunia manggung kayak gini, tapi belum main sinetron gitu. Akhirnya gue ngekos di Tanah Abang, ketemu sama orang casting, diajarin casting. Kebenaran lagi orang castingnya ngajarin gue itu buka peran sebagai banci pengamen. Nah udah, karena udah ada basic di panggung, tarik ke sana langsung kontrak panjang. Munculnya di video kayak gitu kan, pemirsa di rumah udah nggak bisa dibelokin ke mana-mana lagi, apalagi sukses di situ pada saat itu. Peran kayak gitu belum ada yang panjang kayak gue waktu itu untuk di sinetron. Ya udah akhirnya continue sampai sekarang gitu. Akhirnya gimana ya supaya nggak, tahu sendiri kalau orang TV kan kadang-kadang telat dan lain-lain. Akhirnya karena orang off air yang tahu nih, Bobby pernah masuk TV, iya kan orang panggung juga, coba deh tampil, dan ternyata gue bisa mengolah di panggung, jadi akhirnya manjang sampai sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Tapi lo seringan sama Silver Boy, Golden Boys atau sendiri? Gue kalau nggak salah gue sering ngeliat Instagram lo suka nge-MC di perkawinan juga. Iya, gitu. Sekarang lagi arah ke sana sebenarnya Niki. Bukannya gue sok-sokan mau alim ya, tapi emang lu tau gak sih umur udah 40 kadang-kadang pengen capek gitu kan. Terus kita harus menghibur orang banyak gitu kan. Turun dari panggung, aduh perut gue sakit, pakai corset kan, capek banget gitu. Jadi kalau ada tawaran sekarang jadi cowok gue ambil. Kalau dulu gue lihat honor kecil enggak gitu. Kalau sekarang udah tawaran cowok gue ambil. Tapi cewek juga lo ambil. Cewek lebih menggiurkan uangnya gitu kan, kayak besok, lusa, sampai minggu depan, sampai bulan depan tuh udah ada schedule-nya semua. Jadi ya sudahlah sekarang ikutin jalannya aja. Kalau di depan mata itu ada ya udah. Tapi sambil kita mempersiapkan buat nanti hari tua gua nggak dandan-dandan lagi, nggak mungkin dong pipi gua kenceng terus kan. Jadi kalau udah mulai kendor gua kayak stop gitu. Iya. Okay. Tapi lo gimana? Teman-teman dari Golden Boys pas tahu lo mau cermai? Udah tahu lu cermai. Mereka sih support gitu. Tapi mereka tipikal yang cerewis di sosmed. Aslinya mereka nggak mau ribet, nggak mau tahu ikut campur urusan orang. Mereka support kami, support aku gitu. Jadi udah ya sabar, udah. Terus dia, emang gara-gara apa sih dia nggak nanya kayak gitu? Jadi lebih kepo lu. Iya, lebih kepo gue sih. Ya karena orang nggak ada apa-apa tiba-tiba cermai kan gue bingung ya. Iya. Terus dari kecil emang ada hasrat tertarik ke perempuan gitu atau gimana? Iya, betul. Jadi gue punya cewek dulu namanya Feby, itu kelas 4 SD. Terus gue pindah ke Bogor, ada juga namanya Ria gitu. Terus kalau kecenderungan kayak ceweknya juga ada, karena dari kecil memang jarang main ke sana sini ya, di rumah terus sempat menjadi dikasih tugas dan beban-beban yang sebenarnya bukan tanggung jawab anak laki-laki gitu. Ya tapi karena namanya itunya dikerjakan ibadah ya udah, kayak gue masakin keluarga gue sendiri gitu. Terus gue nyuciin baju keluarga sendiri, bebenah sendiri, ngurusin nenek, ngurusin bapak, yang notabene sebenarnya bukan tugas gue gitu, tugas keperempuanan gitu. Dan akhirnya begitu sekarang kecemplung ke dunia kayak gini, kayaknya gue udah nggak terlalu buta-buta banget gitu loh untuk bisa kayak centil-centil gitu, kayak udah bawaan lahir juga kayaknya. Iya. Bob, masih hafal nggak berapa bayaran pertama perform? Hafal banget dong. Di Dufan cuma 11.000. Itu seminggu sekali. Jadi sebulan ditransfer ke bank 44.000. Terus tapi zaman itu mah udah gede kali, Bob. Enggak, orang gue dari Bogor aja naik kereta api 10.000. Jadi gue cuma punya untung 1.000 perak. Tapi gue jalanin karena gue pengen belajar gitu. Terus masuk ke Sanggar 35.000, 50.000, 75.000. Tahun berapa di Dufan dulu? Dufan di 2021 kalau nggak salah. 2001 kalau nggak salah. 2001. Terus masuk Sanggar 35, 75, masuk ke almarhum Tata Dado 100.000, 125.000 gitu. Sekarang bayaran lo berapa? Apanya? Kalau mau manggil Bobby Tinca? Gak mahal di jalan. Kan beda ini. Beda dong. Berapa? Kalau gua range-nya di bawah gocap gitu. Tapi Tapi lo sendiri atau sama Golden Boy? Itu dia. Kadang-kadang gua kan juga kerja bukan rezekinya buat sendiri. Walaupun gue di booking sendiri, kadang-kadang gue boleh gak bawa anak-anak, ada ruangannya luas gak, gue ajak teman-teman gitu. Karena supaya ya udah sih, duit juga nggak bagi buat rame-rame lebih berkah daripada dimakan sendiri gitu. Jadi kalau event-event kayak kemarin PRJ itu beda lagi, karena kan dia per hari hitungannya. Kayak besok dapat tahun baru
3 kali lipat berapa gitu. Itu udah ada beda-bedanya gitu. Jakarta berapa, luar kota berapa, ulang tahun berapa, acara polisi berapa, acara di kafe berapa, beda-beda. Tapi lu lebih sering diundang sama apa nih? Undang pernikahan atau apa? Lebih ke Event? wedding sih. Wedding ya? Wedding. Iya, karena orang pengen ketawa, Iya. Lu kan bisa lompat-lompat tapi ngejekir balik. Gue pengen nanti gue wedding gue mau manggil Golden Boy. Amin. Siap. Acak-acak panggunya ya. Iya, benar. Nikahnya di dia baik. Toronto. Jauh banget, Bu. Tapi Niki baik loh. Sesibuk apapun dia ngasih kerjaan juga buat anak-anak gue. Baru sekali. Ya tapi kan lu masih Gue ingat. bingung soalnya gue mau ngasih apa, gue bingung. Tapi lu inget gitu artinya, ya Allah biar sejauh ini, biar kata apa tetap banci-banci diingetin juga gitu kan. Harus dong. Nah, udah bisa kebeli apa aja dari kerjaan Bobby selama ini? Ya alhamdulillah rumah ada 3 gitu, terus mobil ada 1, terus apa lagi ya, tanah ada, aset ada 3 tanah, terus ini orang pajak nonton nggak? Sekarang lagi bangun perusahaan umroh sih. Oh amin ya Allah, Travel amin. umroh. Itu aja. Berkah ya, berarti walaupun pekerjaan apapun itu yang penting halal ya Bob ya, Makanya mau jadi kadang- cewek kek. Kadang gue gini, gue mau mematahkan stigma orang. Biar kata, kita jangan ngomong ke gue dulu deh, ngomong ke Nikita gitu ya. Ini gue alami sendiri ya, bukan dari gue. Even dia tampilannya begini, mulutnya ngebacot segimanapun, dia udah masuk mobil, dia keluar lagi, ngasih duit ke anak gue. Itu kayak ces ke gue. Kok kepikirannya dia turun ngasih gitu, itu kayak kepikiran sampai sekarang. Bahkan ada orang lain lagi menyampaikan ke gue kan waktu itu di Bali nggak dibayar, gue dibawa ke ATM sama Niki, gue dikasih duit 200.000, dia ingat tuh baik, Tuhan balas lu sekarang gitu loh. Jadi kayak itu sedih deh tuh. Gue mau mematahkan stigma orang gitu, jadi kayak biar kata lu mau caci maki gua gimana, mungkin pekerjaan gua kayak gini, nggak berkah lah apa segala macam gitu. Yang tahu bagaimana cuma Tuhan. Jadi terserah lah kita mau gimana, yang penting Tuhan lebih tahu dari segalanya. Jadi jangan berusaha jadi pengadilan mendadak gitu ya. Iya. Gitu. Iya biasalah Bob, namanya manusia ada pro dan ada kontra, Yap. ya kan. Gitu. Oh, apalagi hidup jadi gue. Teror mulu. Gua kan kalau buat Instagram Nikita lagi. Iya, Nikita. gue mau ngomong bener juga tetap salah karena yang ngomong gue, coba yang ngomong orang lain. Iya, bener. Ya kan? Nah, dengan lo sebagai perempuan, apakah pernah Bobby dilecehkan atau disukai om-om? Kalau disukain di panggung ya udah pasti gitu. Kadang-kadang itu perdana ya, pertama-tama. Coel-coel gitu, Bob. Pertama apalagi pas belum nikah gitu, awal-awal banget gue kan badannya masih kecil gitu, udah gitu gue manggung di Lampung waktu itu, diajak sama I.O. dari Jakarta, naik mobil sampai sana, terus nyanyi. Dia tuh tamu itu orang pakai seragam kayak Pemda atau apalah gue ngerti gitu, dari jauh ngeliatin gitu kan. Selesai kita duduk di round table gitu, terus udah gitu si ibu yang ngajakin gue itu cubit gue gitu, set gitu, iya bu, iya gue bilang gitu, jangan jawab apa-apa, manggut aja gitu. Ya kenapa? Manggut aja, dia bilang gitu. Oh yaudah gitu. Udah, kamu duduk di sini, diarahin gitu. Gue jatuhnya kayak ani-ani disuguhkan gitu. Gue duduk di sebelahnya gitu. Kamu dari Jakarta ya? Gitu. Oh, karena kalau ngomong ketahuan lakinya. Gitu kan gitu. Kamu ini umur kamu berapa? Gitu. Gue ngomong gitu. Kamu manggut-manggut terus, gak ngomong-ngomong, kenapa sih gitu? Malu ya. Habis ini kita karaokean ya gitu. Satu table itu tuh ada penyanyi, ada siapa gitu. Gue cubit lagi, ini mau diajak karaokean ngapain? Udah ikut aja, biar kita dapat sawerannya gitu. Udah gitu, ini bisikin lagi sama si itu tuh, gitu. Bapak itu suka sama kamu gitu. Lah, gua kan laki, mau gimana gitu. Ayo kita siap-siap berangkat sekolah. Gak bisa om, soalnya kan aku mau istirahat. Gue bilang gitu. Hah? Kamu laki-laki? Dia bilang gitu. Iya om, emang om kira siapa? Oh panasnya kamu manggut-manggut aja dari tadi. Dia bilang gitu kan. Oh yaudah kalau gitu, karaoke-nya nggak jadi. Bob, tapi lo kalau jadi cewek cantik banget, lo belajar makeup di mana sih, Bob? Belajar sendiri. Jadi kan kalau learning by doing aja, setiap kali ada kerjaan dipelajarin. Oh iya temen gue begini, gue cek. Kan kadang sometimes juga beberapa kali bareng artis ketemu muaknya di belakang panggung, lu pakai ini deh, lu gini caranya deh gitu. Jadi lama-lama bisa. Oh, oke. Gitu. Bobby, gimana respon keluarga pada saat mengetahui profesi Bobby sebagai perempuan? Kalau keluarga dari awal udah support, karena bukannya gua anak dari kampung ke Jakarta ngilang tiba-tiba di Banci, bukan gitu. Jadi ceritanya tuh sangat detail dan gua di Jakarta, gua kuliah, gua dapat kontrak kerja pun, gua dapat tawaran apapun, gua selalu bilang nyokap gua, mah begini, mah begitu. Terus gitu sampai bahkan dapat satu kerjaan yang serius kayak gue dikontrak sama PH, gue bawa surat kontraknya, gue naik ojek dari Tanah Abang pulang ke Bogornya Bogor motor,
Gue peluk nyokap gue, mama, Bobby sekarang main sinetron gitu. Rumahnya pada saat itu masih kontrak tipe 21, nggak ada kamar mandinya, nggak ada TV-nya, nggak ada radionya. Gue cuma dipeluk sama nyokap gue. Ini ya katanya, yang bisa megang jaga amanah, dia bilang gitu. Kalau di Jakarta kamu harus lebih hati-hati karena banyak sekali yang yang kurang baik yang bisa ditiru nantinya. Kamu harus pintar-pintar. Udah, tiba-tiba dapet tawaran tuh show produk parfum ternama di mall yang memang tidak bisa dimasukin karakter kami, kayak baju-bajuan nggak bisa masuk di Senayan gitu kan. Gimana cara ya, Bobby cuma punya harga sekian, kita mau ambil gak? Oke, olah kita. Gue nyokap gue, mah ini dapat duitnya segini gini, ya udah kita bikin aja, gimana caranya? Yaudah Bobby beli ininya, kita bikin aja Bob, kata gini. Mama gue bikin, jadi gue bikin aksesoris kepala dari botol air mineral, dikasih kawat, dikasih selang, di ini nyokap gue bikinin. Mah bikin butuh baju baru, yaudah ada mama saudara yang bisa jahit, sama abang kamu juga bisa jahit. Jadi semua tuh nyokap bantuin ya. Jadi apapun yang gue dapetin, gue bilang sama nyokap, dan itu jadi doa mungkin buat nyokap. Bahkan sampai sekarang kejadian kayak gini pun, Bob kata kamu nggak usah berkecil hati karena kerjaan kayak gini masih dikasih kerjaan lewat nari-nari, kabaret, ambil aja udah katanya. Orang mah mau ngomong apa kata. Kan kayak ini, sorry gue cerita ya, gue masih suka juga ambil kerjaan yang kayak ambil acara di klub gitu ya. Kalau mau bahas masalah syar'i dengan travel gue, dengan ini gitu kan, itu kayak udah bersimpangan kan gitu. Terus gue bilang, ada tawaran nih, kan masuk dari adik gue ke gue ngomong tawaran, tapi uangnya dari klub gini, ambil. Kalau kamu jualan sabu-sabu, kamu jual diri, kamu dosa. Ini kan orang, kamu kerja, kamu keringetan, kamu dibayar katanya. Yang numpang sama kamu hidup kan banyak tuh. Ya udah katanya, ambil aja. Ya udah nyokap gue udah buka semua izin gitu. Jadi gue flow aja. Iyalah, emang gue juga nyanyi di klub nggak haram. Makanya kadang-kadang kan orang gitu. Kecuali gue sampai telanjang gitu, gue pakai baju. Kadang-kadang kan orang gitu loh, kalau kita mikirin omongan orang terus kadang-kadang nggak maju-maju nanti. Ya bener, lagi ngapain juga lu dengerin omongan orang? Ada juga gue cuma mau ini aja sih, membuka pikiran orang, jangan terlalu terpaku dengan mindsetnya. Gitu. Mindset ini dong. Korset. Pengalaman yang tidak terlupakan saat berperan menjadi perempuan. Mau sedihnya atau senengnya, apa yang paling Bobby inget terus? Senengnya sih kita pernah syuting film loh. Iya, Taman Lawang. Iya, Taman Lawang loh. Zaman dulu dia masih kalau ketemu yang lain senior, iya. Belum, karena belum artis. Sekarang udah gini, siapa yang berani sama gue gitu. Dilawan semua. Yang paling senang adalah kita kalau dipanggil sama orang dihargai ya gitu, misalnya di servis, di jamu dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya berdiri di panggung, orang happy, orang seneng, ngucapin berkali-kali, ngasih saweran, itu happy gitu ya. Orang tuh ternyata menghargai gue segininya gitu. Yang gak happy-nya adalah ya udah kalau lagi lelah, capek gitu. Tapi ya kita nggak boleh mengeluh, kan namanya kerjaan itu. Pernah gue yang show dari ujung mana ke ujung mana, yang ketinggalan pesawat, yang harus make up di pesawat, make up sambil nyetir, make up di atas perahu, pernah. Jadi ya ke situnya sih, yang sedihnya ke situ aja. Tapi dari peran jadi perempuan, gila loh, rumah 3, tanah 3. Ya alhamdulillah kan. Luar biasa. Makanya gue kan nggak pernah main nih gitu, karena gue nyimpen duit. Benar, percaya aku. Nah, pernah berpikir untuk menyudahi peran sebagai perempuan atau ingin lanjut sampai akhirnya tidak laris lagi menjadi peran perempuan? Itu sebenarnya sedang gue program ke depan gitu. Jadi mungkin iya ke arah sana, tapi kita balikin lagi rencana manusia bukan rencana Tuhan. Gitu. Gue lagi didik anak-anak gue nih yang bareng sama gue. Kan ada yang satu si Bintang kan bisa nyanyi, yang ini narinya bagus, ngelawaknya bagus, mau gue create gitu supaya mau gak tampil tanpa gue. Tapi sampai sejauh ini, sampai akhir tahun gitu, kayak boleh gak Bobinya nggak ikut, anak buahnya aja nggak mau, aku mau ada Bobinya kan gitu. Jadi belum dapat keyakinan, belum bisa dapetin cara meyakinkan klien untuk bagaimana tanpa gua pun anak-anak keren kok, oke kok gitu. Jadi dalam proses ke sana, tapi waktunya kapan gua belum bisa tahu. Oh, masih tetap ya Bobby ini ketuanya. Ketua geng ya. Bobby, titik terendah yang pernah kamu alami dalam hidup? Mana ya? Sebenarnya sih pada saat ini sih ya. Gitu. Berpisah ini dengan karena kalau duit bisa dicari gitu. Kesulitan kemarin corona 2 tahun kita bisa jalan di bareng-bareng gitu. Cuman lu kan bikin usaha makanan juga, terus jual baju online juga, jual APD juga, jual semualah kita kerjain gitu. Sekarang tuh lagi kayak hopeless gitu, kayak
kasihan. Gue mikir anak sebenarnya sih, anak tumbuh kembangnya tanpa kedua orang tuh bagaimana gitu. Tapi gue balikin lagi kan, semua nanti Tuhan yang atur. Kita nggak tahu nih, sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, setahun ke depan, tiba-tiba kita dibalikin lagi, mana tahu gitu. Tiba-tiba punya jodohnya masing-masing dengan lebih baik, ya mana tahu gitu. Gue cuma mikirin itu doang. Kalau mikirin yang gue takut nggak laku lagi, ya gue nggak terlalu pikirin. Gue kayak sedih nggak bisa bareng-bareng lagi, itu aja. Doang ya? Ya, tapi kan anak suka visit dong. Suka visit, ya. Cuman kayak banyak momen-momen yang kita lalui pada saat Harusnya sulit. tidur berdua. Ya, tidur bareng, bercanda bareng, nongkrong bareng gitu. Tapi malah ini ya Bob, malah lucu ya. Ketika COVID malah kalian bikin banyak bisnis kan bersama-sama. Tapi pas COVID udah selesai, udah mulai normal nih kehidupan ya kan. Malah berpisah ya. Tuh ya, gitulah namanya Tuhan. Gua tau lah, pokoknya saya balikin lagi ke atas. Gua bingung juga ya, kalau apapun caranya, kalau udah nggak jodoh pasti ada aja. Ada aja sih, benar-benar. Kayak gini, mana tahu gue kapan hari ini, kayak gue berkali-kali, kapan gue diundang sama Niki gitu ya. Kan tiba-tiba ketemu hari ini. Gue malah pengen bikinin program tahu buat kalian tuh, Golden Boys itu. Ayolah kita. Pengen deh di YouTube gue ada Golden Boys. Jadi gue kadang-kadang, udah kalau kita ketemu, tiba-tiba kemarin keceplosan, tiba-tiba kemarin kejadian apa-apa sebelumnya, itu kan udah diatur. Udah diatur sama Tuhan, benar-benar. Bobby dengan status yang sekarang ini, rencana Bobby ke depannya apa, Bob? Gue mau fokus ngedein kantor gue dulu yang baru, terus gue mau bikin usaha kulinernya dibangkitin lagi, sama mau usaha ternak nanti buat hari tua gue gitu. Terus gue mau fokus dan mau ngehaji nyokap gue, insya Allah. Tahun depan kumpul, insya Allah kalau ada rezekinya kumpul, gue berangkatin nyokap. Udah, itu gue bahagiain orang yang memang depan mata support gue tanpa mengurangi kasih sayang gue ke keluarga inti gue ya, kayak anak gue gitu. Itu aja sih. Lu mau ternak tuh ternak tuyul apa? Ternak kambing. Oh, kambing. Jadi supaya nanti kalau Idul Adha bisa dijual. Yes, gitu. Jadi salah satu program gue di travel gue itu bisa bayar pakai kambing. Kadang-kadang ada orang daerah yang mau berangkatin umroh, gue malah jual kambing harganya murah. Yaudah, jual kambing ke kami harganya sekian, lu bisa berangkat umroh gitu. Oke, berapa aja tuh? Pokoknya bawa kambing 4 misalkan. Ya itu umroh nanti kan? kita alokasikan dananya, dapatnya sekian, berarti bapak sisanya mau dicicil apa mau bagaimana gitu. Tapi harganya kita kurangin gitu. Iya, karena udah dibayar pakai kambing. Iya. Iya. Lahannya ada, kemampuannya juga nyokap gue pintar kayak gitu-gitu. Ya kenapa gak kita garap sekalian? Iya benar. Oke, Bobby, sekarang adalah sesi jawab. Oke. Aduh, deg-degan. Enggak. Perempuan atau laki-laki? Perempuan lah. Oke. Host atau pembisnis? Pebisnis. Oke. Make up atau natural? Natural. Oh, oke. Karena lo laki kan. The Golden Boys atau anak? Anak. Anak lo gila, lo darah daging sendiri. Kalau Golden Boys darah daging siapa? Daging orang tuanya masing-masing. Mereka mah diabur di kebun gak hidup. Oke, next. Feminim atau sangar? Feminim. Oke. Nikah siri atau FWB-an? FWB sih. Hubungan tanpa status lah. Oh, nikah siri lah. Nikah siri? Berarti lo nextnya akan nikah siri nih? Enggak kan, kalau gue aja nih kemarin sama bini gue, kalau nggak dirame-ramein waktu nikah harus buru-buru, gue nikah siri dulu. Oh. Gitu. Yang penting kan resminya di... menghindari dosa gitu. Iya maksudnya. Gitu. Maksudnya ya resmi dulu lah, kalau raya-raya ntar kalau duitnya cukup gitu. Emang kalau FWB-an dosa? Hah? Kalau kan hubungan tanpa status? dilakukan dengan saya? Tidak ada paksaan? Tergantung perspektif orang masing-masing ya. Kalau gue kan... Kalau gue ya, lu suka ayo kita pojok gitu. Kayaknya ya kalau sebagian orang ya sah-sah aja. Kalau buat gue kayaknya enggak, kasihan nyokap gue kan tiap hari ngaji ya, subuh gitu, doain gue gitu. Masa guenya gitu. Iya, berarti lo akan ada rencana menikah lagi? Ya kalau jodohnya dikasih Tuhan kita jalan. Oh. Kira-kira dalam waktu berapa lama nih? Masih agak lama, karena gue nggak mau ngebagi kasih sayang gue ke anak. Orang lain? Iya, jadi tiba-tiba nih nikah nih, dia rumah main. Itu siapa? Kenalin tante ini. Kok tinggalnya berdua? Dia mikir, kok mamah gue disakitin tinggalnya di sana sendiri, belum mendapat pasangan gitu. Oh iya. Itu gue mikir ke sana sih. Berarti masih lama dong ya untuk nikah lagi? Ya fokus dulu lah setahun 2 tahun ke depan buat beresin kerjaan. Oke. Banyak usaha atau banyak anak, Bob? Banyak usaha lah. Oke. Pinjem duit atau minjemin duit? Minjemin duit. Banyak hujatan atau banyak pujian? Banyak hujan lah. Sedih kalau dihujat-hujat tuh, karena dia kayak orang-orang tuh lebih tahu daripada hidup gue gitu. Lu nggak
musingin pusingin Enggak sih sebenarnya. Pusing nggak gue lihat sama, kadang-kadang gue kalau Kadang-kadang lu lihat juga kan? Iya, Kadang tapi gue balas, tapi dengan balasan yang lucu. Cuman ketika gini ya, netizen tuh lucu ya. Ketika dia hujat gue di komen Instagram gue misalkan, gue balas nih, dia nggak terima. Tapi dia nggak apa-apa hujat gue. Nah, Gimana kadang-kadang sih? gitu. Ya kemarin ada gini. Oh ternyata kalian tuh dipenuhi dengan jin katanya. Tidak begini gitu kata gue. Oh ternyata yang kelihatannya baik-baik aja, ternyata isinya nyerah juga ya kata gitu. Pas gue lihat dia perawat ya statusnya gitu ya. Terus gitu. Harusnya kan dia bisa melontarkan kalimat yang lebih santun gitu ya. Enggak ngaruh orang yang pakai, mohon maaf ya, bukan gue bawa-bawa hijab atau apa ya, yang pakai hijab yang segini aja masih kok mulutnya, jarinya kalau di Instagram mah nggak ngaruh. Tapi balik lagi sih resiko kita ya dikenal Iya, orang jadi ya resiko. udah mau terima. Iya makanya ya enak tuh jadi artis gitu, diperhatikan, Diperhatikan, gitu. dihujat juga, Dihujat, dapat duit banyak, dicintai, didapat duit banyak lebih gampang. Iya. Bobby, atas atau bawah? Atas. Oh kenapa atas? Kan enak lebih kuasain kan. Di dalam atau di luar, Bob? Kalau di bawah cepet keluar. Ya, di dalam atau di luar? Di dalam. Kenapa? Lebih anget. Oh, oke. Pakai nafsu atau pakai cinta? Cinta lah. Oke. Gue pakai nafsu loh. Seriusan? Iya. Oh, cinta dulu, kalau nafsu doang ntar tiba-tiba Enggak, kalau gue gitu. nafsu dulu baru cinta. Karena kalau rasa nafsu itu nggak ada, berarti udah hilang rasanya. Oh gitu? Iya. Oh kalau gue sih cinta dulu gitu. Oh, Karena lu cinta gue dulu. pupuk dengan istri juga deket dulu, setahun dulu, tumbuh rasa sayang Lu dulu. lama banget bertele-tele hubungan lu Kalau tuh gue mau yang kayak gitu, gue sebelumnya udah banyak sebelumnya. Kalau dulu mau ya, iya. cuman ya udahlah jangan gitu. Dibukain atau buka sendiri, Bob? Bukain loh Oh, oke. Di depan atau di belakang? di depan. Oh. Kalau di belakang kagok Pak, takut salah lubang nanti. Jambak atau cekek? Jambak. Oh, kenapa lu suka jambak? Kalau cekek kasihan, ntar lagi di itu nafasnya habis. Kalau jambak aja, Oh iya. Di perut atau di muka? di perut. Durasi lama tapi nggak endul atau endul, cepat atau endul? Cepet tapi endul. Oh, lu termasuk cepat ya? Gue tergantung. Ih, untung lo. Maaf, pacar gue yang baru ini bisa lama banget, bisa sejam baru keluar. Seriusan? Iya. Gue gak suka cepet-cepet, Bob. Ya bagus lah kalau gitu. Ya kadang-kadang itulah dia waktunya ya, gitu kan. Balik lagi ke waktu. Kadang-kadang gini, Lu terlalu banyak alasan. Bukan gini. Sebenarnya bisa aja, Bob. Banyak waktu. Kayak gini, kayak di rumah nih. Tiba-tiba udah anak tidur nih gitu. Baru gue yang ntar, tutup selimut gitu kan. Kuster. Lemes lagi gitu kan. Gitu. Kuster. Pindah posisi. Ya kan rumah lu tuh termasuk gede ya. Di belakang ada kan gue tahu. Di dapur bisa. Ada mbak gua, Pak, dari dapur dia nongol aja gimana. Yang bisa dipakai kamar itu doang, inti kamar utama yang di atas. Mungkin ya salah satunya karena seks lo ini sudah tidak terlalu intens kali. Akhirnya menyebabkan. Ya barangkali, kita nggak tahu lah. Iya. Makanya sering begitu. Ntar deh buat yang kedua ya. Ih, gua tuh nggak bisa kalau kebetulan gue lagi ada pasangan sekarang kan. Jadi kalau lagi ada dia tuh gue sehari tuh bisa berkali-kali. Kali-kali. Bisa berkali-kali. Ya, gua. bagus, kayak pengantin Iya kan, baru. Bay? Lampu mati atau lampu nyala? Mati. Kenapa gelap banget lu, gimana ngeraba-rabanya? Ya kan lebih romantis. Pakai lampu. Apa yang kelihatan kalau gelap? Lo iya dong, kan pakai lampunya satu di ujung gitu kan, pindah-pindah Oh, gitu. pakai lampu satu, oke. Berambut atau polosan? Rambut. Oh, itu dong. Pakai kutu nggak rambutnya? Oh, rambut kan lebih apa sih namanya? Lebih kayak film-film itu loh gitu. Dominan atau enggak? Dominan. Oke, apa goals hidup kamu yang belum tercapai, Bobby? Ya itu tadi mau ngebahagiain orang terdekat gua dulu aja. Pokoknya haji gitu ya? Ya, haji nyokap gua. Lo nyokap masih ada kan sama Masih bokap? ada. Bokap udah nggak ada. Bokap udah nggak, jadi tinggal nyokap. Tinggal naik haji nyokap, Ya. dah. Habis itu santai, baru teh mikirin diri sendiri. Iya. Karena masih banyak PR, ponakan, siapa-siapa yang memang harus dibutuhin perhatian. Alhamdulillah kan yang nganggur-nganggur nih udah pada kerja nih, baru masuk di kantor gue yang baru. Tinggal satu ponakan nih yang gue lagi masuk pesantren kabur. Sekolah SMP berantem kabur. Itu masih agak bebel nih, lagi gue mau arahin arahnya kemana nih. Gitu. Bob, satu lagi pertanyaan, Bob. Kangen nggak sama anak-anak, Bob? Kangen lah. Bisa tidur bareng, sekarang nggak gimana? Ya kalau biasanya sebelum tidur gue cerita gitu, cerita apapun gue ceritain. Makanya pas kalau lagi sekarang sendiri pulang capek, kalau dulu pulang ke rumah capek ada yang dilihat gitu. Kalau sekarang pulang capek cuma bantal sama guling yang dilihat gitu doang. Sedih lah, tapi ya sudah dilewatin. Paling deket sama anak yang satu nomor 2? Dua-duanya deket. Dua-duanya dekat. Cuma pada saat ini karena yang cowok lebih sering ke rumah, jadi lebih dekat sama yang cowok.
Udah bisa diajak bercanda, udah bisa diajak timpal-timpal ngomong gitu. Tetangga lu pada kepo nggak sih? Ribet nggak tetangga lu? Alhamdulillah enggak. Nggak ya? Pak RT RW aja pas gua minta surat cap tanda tangan, oh ya udah nggak nanya apa-apa lagi. Oke. Lebih kepo netizen sebenarnya. Iya. Oke lah Bobby, semoga lo mendapatkan tambatan hati yang Siap, amin. menerima apa adanya, apapun you. itu. Semoga Bobby sukses terus karirnya Thank sama you. Golden Boys. Pokoknya Golden Boys jangan bubar, Bob. Yap, tetap ada ya, walaupun guanya on off ya. Iya, nggak apa-apa. Kan lu podcast lu kenapa nggak dilanjutin sih? Lucu banget yang parodi. Yang Waktunya parodi nih. gue ngakak anjir. Pas banget ya ngomel-ngomel, emang aslinya ngomel-ngomel mulu. Jadi emang waktunya juga susah, yang satu di Bogor, yang satu harus ngerawat mamanya, yang satu harus di Cimanggis urusin keluarganya. Jadi kalau udah ketemu tuh, kalau ada kerjaan doang, ayo ada kerjaan show baru datang. Gitu. Kalau ya kumpul podcast, iya sakit, iya ada alasan, ya udah susah gitu. Iya. Gitu lah. Oke lah. Ya sekalian ini buat pokoknya sekali lagi ini buat konfirmasi, bukan mau menjatuhkan Betul. satu sama lain, supaya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita udah masing-masing. Jadi yang di sana mau dengan siapa, mau memilih hidupnya seperti apa, bukan tanggung jawab saya lagi gitu. Betul. Bob, kalau ada yang mau pakai jasanya Golden Boys, Cek aja Instagramnya @bobbytince_show atau @bobbytince, ada nomor teleponnya, dihubungin aja. dijamin lo ketawa terbahak-bahak. Pokoknya eventnya pasti bakal meriah. Terima kasih. Thank you, Bobby. Thank you, Niki. Thank you ya. Aduh.